Memberi tidak menjadikanmu kehilangan, tapi ia menjadikanmu lebih damai dalam menjalani kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Semakin dekat di pelupuk mata, kehadiran Ramadan akan membawa kedamaian bagi seluruh umat muslim di dunia. Apalagi ibu rumah tangga akan lebih mendatangkan kegiatan-kegiatan baru ya. Sudah berpikir tentang apa saja yang disiapkan? Mudah-mudahan kegiatan kita tidak hanya bertambah seputar menu buka, sahur, dan takjilan ya, tapi senantiasa juga memiliki program untuk khatam Quran, penambahan kualitas duha, tahajud, dan yang lainnya. Jangan sampai lolos nih Mams, kita lagi ngadepin diskon besar-besaran untuk pahala kita. Dan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga bumi kita kembali sehat sehingga kita bisa melaksanakan sholat tarawih bersama, melaksanakan tadarus Quran bersama di masjid-masjid, dan kegiatan Ramadan yang membawa kebahagiaan tersendiri. Dan untuk vlog hari ini kembali ke pengaturan keuangan ya. Ada DM dari seorang ibu dengan satu anak yang memiliki gaji suami 2 juta rupiah. Saat ini beliau kontrak dan memiliki cicilan motor. Nah, kontrakannya harganya Rp500.000 per bulan. Cicilan motornya juga sama Rp500.000. Ongkos suaminya Rp200.000 karena kebetulan kontrakannya deket sama tempat kerja suaminya. Nah, otomatis ya, balik lagi nih, kalau ngomongin gaji itu pasti kecil Mams. Mau gaji berapapun pasti orang gak ada yang bilang, aduh udah gajian lagi, pusing nih, di ATM-nya belum habis gitu ya. Bercanda ya Mams. Tapi sekali lagi ya, di mengatur keuangan ala hati, di video sebelumnya Bun Ai bilang bahwa cukup adalah kurang ditambah rasa syukur. Jadi kalau orang bilang gaji berapapun akan cukup, yang penting gaya hidupnya. Betul banget. Untuk vlog hari ini sebelum masuk ke anggaran, seperti biasa Bun Ai akan memberikan beberapa saran. Kan di sini katanya suaminya itu merokok. Memang bawa bekal sih, tapi merokok Bun Ai. Nah, Bun Ai bisa sarankan nih, yang pertama suaminya berhenti merokok ya. Pelan-pelan aja, nikmati prosesnya. Tapi insya Allah kalau niatnya udah 100% bisa langsung berhenti total. Bukan untuk meminimkan anggaran 200.000 tadi ya, tapi lebih menjaga kesehatan. Karena menurut informasi ini suaminya masih karyawan kontrak. Nah, kebayang dong kalau nanti sakit, terus nanti belum dapet tunjangan kesehatan, itu akan menambah beban lagi ke depannya. Jadi lebih baik usahakan untuk mengurangi rokok sampai pada titik berhenti merokok. Karena sekali lagi ya, merokok adalah tetap sebuah keinginan dan gaya hidup, bukan kebutuhan. Meskipun ada yang bilang kalau nggak ngerokok nggak enak, asam mulutnya. Ya seperti orang ngopi aja lah ya, biasa ngopi setiap pagi terus nggak ngopi. Sebenarnya sih kan nggak kenapa-napa, cuman ada rasa gelisah aja gitu di dalam hati karena keluar dari kebiasaan rutin. Oke, yang kedua adalah jika memungkinkan bisa pindah di rusun agar lebih mudah. Setahu Bun Ai kalau rusun itu harga sewanya jauh lebih mudah dan lebih murah. Ya ampun, belibet lagi si Bun Ai, mohon maaf ya Mams. Jadi kalau rusun itu akan lebih murah biasanya dibanding kontrakan. Tapi balik lagi ya, tergantung kenyamanan aja sih ya. Ini kan hanya saran, bisa dilaksanakan, bisa enggak. Karena Bun Ai juga punya temen beberapa tinggal di rusun nyaman-nyaman aja kok. Oke, dan yang ketiga, cicilan motornya tetap dibayarkan ya, karena udah good banget, udah bagus banget sih menurut Bun Ai, karena ngambilnya second, nggak ngambil baru gitu. Jadi diusahakan sesuai dengan kemampuan. Please banget, sehabis motor jangan menambah hutang apapun, karena salah satu sifat hutang itu biasanya candu atau nagih. Jadi kelar satu pengen sesuatu lagi nih apa gitu. Kalau bisa sih jangan, udah yang kira-kira sudah selesai jangan ditambah lagi hutangnya. Oke, itu untuk sarannya. Dan
Terakhir ya, kalau kita itu sebenarnya punya dua pilihan ketika kita dalam hidup posisi itu kurang gitu ya. Menurut kita ya kan, kurang menurut orang tuh beda-beda. Ada dengan berhemat atau yang kedua dengan menambah penghasilan. Jadi saat ini ketika kita mikir, oh nambah penghasilan nggak mungkin ya, mau nggak mau kita harus berhemat, oke? Dan ini masuk ke saran anggaran. Jadi untuk gaji suami 2 juta rupiah, kontrakan 500.000, cicilan motor 500.000 rupiah, ongkos suaminya 200.000 rupiah. Sisa gaji 800.000 rupiah. Tenang, damai, kalem. Jangan berpikir ya 800.000 cukup kemana, ya 800.000 apalah artinya. Jangan, ingat sekali lagi, banyak, besar, kecil itu adalah perasaan. Jadi ayo kita tulis sama-sama. Justru budgeting sangat diperlukan untuk yang gajinya saat ini masih pas-pasan untuk membiayai kebutuhan ataupun keinginan. Jadi rubah dulu pola pikirnya. Ya gaji kecil ngapain lah dibikin anggaran. Terbalik. Kalau gajinya banyak, apa-apa aja tinggal beli, nggak usah bikin anggaran. Langsung aja belanja. Pilih yang dia mau, pilih ketik-ketik, check out dia langsung. Kan kalau yang gaji pas-pasan kan masukin ke keranjang aja, check outnya nggak tahu kapan. Tahu aja Bun Ai curhat. Emang Bun Ai juga suka begitu. Nunggu 30 hari ini bener nggak ya, butuh apa enggak ya. Tuh kan curhat lagi si Bun Ai. Bercanda ya Moms ya. Jadi untuk sisa gajinya 800.000 rupiah, langsung yuk kita belikan kebutuhan pokok, yaitu pulsa 50.000 rupiah, beras 150.000 rupiah, listrik 100.000 rupiah, sayuran 300.000 rupiah, dan bulanan 120.000 rupiah. Untuk bulanan ini Bun Ai bikin kayak contoh aja ya. Jangan dijadiin bahan baku atau daftar pustaka dalam belanja gitu. Jadi anggaran Bun Ai emang gak usah jadi daftar pustaka. Ini mah contoh aja gitu. Kalau emang kira-kira cocok bisa dipakai, enggak ya nggak apa-apa. Bisa langsung screenshot aja ya. Untuk minyak, deterjen, sabun colek, gula, sabun mandi, odol, boleh dicek di sini. Bun Ai udah total jumlahnya 116.000. Jadi masih sisa 4.000 rupiah bisa digunakan untuk jajan anak. Nah terus kalau ada yang nanya, Bun Ai bisa nggak nih sayuran 300.000 rupiah per bulan? Harus bisa sih ya Mams, karena nggak ada pilihan. Jadi usahakan makan dengan satu lauk. Ingat sekali lagi ya, lapar kebutuhannya adalah makan, lauk adalah bagian dari keinginan. Sekali lagi ya, jadi ketika lapar, kebutuhan kita adalah makanan. Lauk itu hanya bagian dari keinginan. Jadi silahkan lauknya disesuaikan dengan kemampuan. Terkadang yang membuat kita seolah-olah tidak mampu adalah kebiasaan kita sendiri. Seperti video Bun Ai sebelumnya, misalnya biasa makan pakai ayam, gak akan mampu kalau makan cuma pakai sayur aja. Tapi saat ini Allah masih memilihkan kita untuk menjadi hambanya yang hanya makan berdasarkan kemampuan kita. Jadi tetap nikmati, bersyukur kepada Allah, insya Allah nikmatnya akan ditambah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sah elasi Bun Ai, kultum lagi. Bukan kultum ini ya Moms ya, cuma berbagi aja, oke? Dan sekali lagi yang penting adalah sih, kalau menurut Bun Ai pribadi, makanan itu bisa menjadikan kita lebih kuat dalam beribadah. Oke, untuk terakhir gajinya 2 juta rupiah, tanggungannya 1.200.000. Untuk kebutuhan yang tadi Bun Ai udah anggarkan, pulsa, beras, listrik, sayuran bulanan 720.000 rupiah. Ini sisa 80.000 rupiah. 80.000 ini bisa dibagi untuk 50.000-nya dana darurat, 20.000-nya tabungan pendidikan, 10.000-nya sedekah. Atau mau di sharing 50-50, 15.000 tabungan pendidikan, 15.000 sedekah. Kenapa sih harus ada tabungan pendidikan? Sekali lagi gak bosan-bosan Bun Ai mengingatkan bahwa di tengah keterbatasan kita bersungguh-sungguh untuk anak kita diwariskan sesuatu yang jauh lebih berharga dari hanya sekedar harta, yaitu ilmu pendidikan. Kan saat ini kita kalau ngewarisin harta, kita aja masih keterbatasan. Jangan sampai kita nggak mewariskan sesuatu untuk kehidupannya nanti, yaitu pendidikan. Oke? Dan di sini Bunda juga ingatkan, jika dirasa bisa, mulai mencari penghasilan tambahan dari yang modal minim. Bisa dengan es batu, snack 1000-an, atau jasa bersih-bersih di sekeliling rumah. Mohon maaf kalau ada nangis-nangis ya Mams ya. Agni sambil gendong Agni nih Bun Ai dubbingnya.
Oke deh, dan terakhir mulai memasak dengan satu jenis lauk. Dan ingat, jangan pernah berhutang untuk sesuatu yang konsumtif, karena mengikuti sesuatu yang konsumtif tidak akan pernah ada habisnya dan akan menjadikan kamu diperbudak oleh keinginanmu. Oke, untuk hari ini itu aja yang bisa Bunda sampaikan karena si babynya udah mulai nangis. Mohon maaf banget ya moms ya kalau terjadi banyak kesalahan, masih belajar. Ditunggu kritik dan saran di IG Bun Ai, yaitu keluarga_Bun Ai. Sampai jumpa di video Bun Ai selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.